Hai geng, Tangerang menjadi salah satu kota penyangga ibu kota dengan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari sarana transportasi, pendidikan, fasilitas umum, hingga kawasan pusat perbelanjaan di kota Tangerang yang semakin modern. Dijuluki Smart City, Tangerang juga menyimpan berbagai hal menarik seperti sejarah, budaya, hingga wisata kuliner. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta menarik seputar kota Tangerang. Berdirinya kota Tangerang ternyata tak lepas dari sejarah perjuangan Kesultanan Banten melawan kolonialisme Belanda. Pasalnya, nama Tangerang juga berasal dari sebutan masyarakat sekitar terhadap bangunan tugu yang didirikan Pangeran Soegiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Tugu dengan tinggi sekitar 2,5 meter ini dibangun pada tahun 1654 Masehi. Tugu ini terletak di tepi barat bantaran Sungai Cisadane, tepatnya di Gardu Gede yang kini dikenal dengan nama Kampung Derendeng. Dulunya, fungsi tugu tersebut sebagai pembatas atau penanda antara wilayah kekuasaan Kesultanan Banten di sebelah barat Sungai Cisadane dengan wilayah kekuasaan VOC di sebelah timur. Atas dasar fungsi tersebut, masyarakat menyebut tugu dan daerah ini dengan sebutan Tetengger atau Tanggeran, yang dalam bahasa Sunda berarti penanda. Pasca penandatanganan perjanjian VOC dan Kesultanan Banten yang diwakili oleh Sultan Abu Nashri Abdul Kahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa pada 17 April 1684, Belanda sepenuhnya menguasai wilayah Tangerang. Dalam penguasaannya, Belanda merekrut warga pribumi dari Madura dan Makassar yang kemudian ditempatkan di sekitar wilayah Benteng. Namun, ternyata tentara VOC yang berasal dari Makassar tidak mengenal huruf mati sehingga terbiasa menyebut Tangerang dengan Tangerang. Penyebutan ejaan dan dialek inilah yang akhirnya digunakan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda di abad 15, Sultan Banten mengangkat 3 Arya, Maulana, yakni kerabat jauh Sultan dari Kerajaan Sumedang Larang. 3 Arya ini bernama Yudanegara, Wangsakara dan Santika. Adapun ketiganya bertugas membantu perekonomian Kesultanan Banten dan melakukan perlawanan terhadap VOC dengan praktik monopolinya. Selama berjuang, ketiganya pun membangun benteng pertahanan yang disebut masyarakat sekitar dengan istilah daerah, benteng, atau bentengan. Hal inilah yang menjadi latar belakang kota Tangerang dikenal dengan sebutan kota benteng. Saat ini, sisa bangunan bentengan tersebut dapat ditemukan di beberapa titik di permukaan air Sungai Cisadane. Selain menyimpan kekayaan sejarah dan seni budaya, kota Tangerang ternyata juga menyimpan aneka kuliner khas, seperti laksa Tangerang, sayur besan, gecom, hingga kudapan legendaris dodol nyelau. Pengunjung juga bisa menyambangi pasar lama di Jalan Kisamaung, Kecamatan Tangerang yang menawarkan wisata kuliner malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sepanjang Jalan Pasar Lama, pengunjung akan menemukan deretan pedagang kaki lima dan kios-kios yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Berniat mencoba laksa Tangerang yang bercita rasa gurih, pedas, dan kaya akan rempah-rempah? Pengunjung bisa datang ke kawasan kuliner laksa di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kecamatan Tangerang. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti area parkir yang lumayan luas dan wifi gratis. Sejak 2010, pemerintah kota Tangerang telah membuat sentra wisata kuliner khusus kuliner laksa. Meski fasilitas di kota Tangerang telah cukup berkembang, hingga saat ini Pemkot Tangerang masih terus berupaya dalam membangkitkan ekonomi rakyat di saat pandemi COVID-19. Terlebih pertumbuhan ekonomi di kota Tangerang terus mengalami perbaikan. Masa kolonialisme Belanda di abad 15, Sultan Banten mengangkat 3 Arya, Maulana, yakni kerabat jauh Sultan dari Kerajaan Sumedang Larang. 3 Arya ini bernama Yudanegara, Wangsakara dan Santika. Adapun ketiganya bertugas membantu perekonomian Kesultanan Banten dan melakukan perlawanan terhadap VOC dengan praktik monopolinya. Selama berjuang, ketiganya pun membangun benteng pertahanan yang disebut masyarakat sekitar dengan istilah daerah, benteng, atau bentengan. Hal inilah yang menjadi latar belakang kota Tangerang dikenal dengan sebutan kota benteng.
Saat ini, sisa bangunan bentengan tersebut dapat ditemukan di beberapa titik di permukaan air Sungai Cisadane. Arif memastikan pihaknya akan selalu hadir untuk menjaga iklim ekonomi di Kota Tangerang agar terus tumbuh dan berkembang. Di antaranya dengan mendorong kegiatan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya, seperti UMKM, kuliner, wisata, dan lainnya. Meski demikian, Arif tetap mengimbau agar masyarakat tetap dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat segera terputus. Terima kasih sudah nonton.